Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ahibati fillah, sekarang kita memasuki hari yang ke-16, iya, atau 17, ya, 17, ya, iya. Waktu begitu cepat berjalan, tidak terasa, dan seakan-akan kita semua merasa bahwa baru kemarin kita masuki bulan suci Ramadan. Subhanallah, sangat cepat sekali, tidak terasa. Oleh karena itu, hendaknya kita menyadari bahwa hidup ini sangat cepat dan sebentar. Berbahagialah orang yang mengambil dari hidupnya ini amal-amal kebajikan. Dan merugilah yang menyia-nyiakan hidupnya. Bulan Ramadan ini merupakan kenikmatan yang Allah anugerahkan untuk umat Islam. Dan bulan Ramadan merupakan medan perlombaan. Dan ini dikatakan oleh seorang tabi'in, Al-Hasanul Basri rahimahullah, dalam kitab Lataiful Ma'arif, beliau berkata, Inna Allaha ja'ala syahra Ramadan midmaran li khalqihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan bulan Ramadan ini sebagai medan perlombaan bagi makhluknya. Dan kita sekarang, ikhwani fillah, sudah memasuki hari yang ke-17. Sebentar lagi memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan. Jadi waktu-waktu yang sangat agung, yang sangat mulia, hari-hari yang terbaik daripada hari-hari yang lain, di malam-malam yang terbaik. Dan perlombaan itu ketika mendekati finish, final, itu banyak yang tersisihkan, berguguran satu persatu, dan hanya orang-orang yang terpilihlah yang mendapatkan juara tentunya. Semakin mendekati, hendaknya kita semakin semangat membuktikan bahwa kita ini cinta pada bulan Ramadan. Sebagaimana halnya Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha,
dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashra shadda mi'zarah wa ahya laylah wa ayqadha ahla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan, maka dia mengencangkan ikat pinggangnya, menghidupkan malam-malamnya, dan membangunkan keluarganya. Ini yang dihabarkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Semakin mendekati finish, semakin semangat Rasulullah SAW. Dan Aisyah pun berkata bahwa di 10 hari terakhir bulan Ramadan, Rasul berijtihad, yajtahid, bersungguh-sungguh dalam beribadah melebihi di hari-hari yang lainnya. Al-Imamul Hasanul Basri rahimahullah berkata, Inna Allah ja'ala syahra Ramadan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan bulan Ramadan midmaran li khalqih. Midmar ini maidan, artinya lapangan, tempat berpacu, tempat yakni berlomba-lomba, li khalqihi, bagi makhluknya. Yastabiquna fihi bi ta'atihi ila mardatih. Mereka para makhluk hamba-hamba Allah itu berlomba-lomba dengan melakukan ketaatan untuk mendapatkan keridhoannya di bulan ini. Berlomba-lomba. Fasabiqa qaumun fafazu wa takhallafa qaumun akharun fakhabu. Maka ada kaum yang bisa sampai ke finish, yang bisa mendahului, dan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Dan ada kaum yang lain yang terlambat, kalah, dan mereka merugi. Kemudian beliau berkata, fal ajab minal la'ibid dhahik, yang mengherankan adalah orang yang bertanding tapi ketawa, ya, tertawa. Fil yaumil ladzi yafuzu fihi al-muhsinun wa yakhsaru fihi al-mubtilun. Dia tertawa di hari di mana orang-orang sukses mendapatkan keberuntungan dan banyak orang yang merugi di hari itu. Nah, kita tinggal pilih dua jalan ini. Jalan yang merugi atau jalan yang menguntungkan kita dan jalan yang dipenuhi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diingat ikhwati fillah bahwa puasa Ramadan mengumpulkan dua jihad. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ada dua jihad. Jihad di siang hari dan jihad di malam hari. Di siang hari kita berjihad dengan berpuasa, menahan diri dari hal-hal yang sebelumnya boleh dan menyenangkan kita, dari makan, dari minum, bersenggama, ya. Kemudian dilarang dan kita tidak boleh melakukannya. Dan ini merupakan jihad besar, kita menahan diri dari itu. Setelah itu di malam hari kita harus bertahan, bersusah payah. Walaupun capek, walaupun lelah, di siang hari beraktivitas sambil berpuasa, kemudian di malam hari kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kemudian rukuk, kemudian sujud. Ya, kita sholat malam, sholat tarawih. Ini dua jihad yang besar. Dan yang namanya jihad sifatnya capek tidak, berat tidak, berat. Tapi harus kita jalani dua jihad ini. Dan Allah janjikan pahalanya sangat besar. Allah janjikan pahalanya sangat besar. Yang mana Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda
barang siapa yang sholat bersama imam sampai selesai, ya, hatta yansorif di hadisnya itu, sampai selesai, sampai witir, kutiba lahu qiyamul lailah, maka dicatat baginya, ditulis baginya, dia memiliki pahala satu malam suntuk, satu malam penuh. Pahala apa? Pahala sholat. Subhanallah. Pulang dari tarawih, ya, sampai witir, tapi pulang dari tarawih diajak kawan misalkan ke rumahnya, melanjutkan makan asya, ditawari makan, tawari gorengan, ya, gorengan apa namanya, bakwan, ya. Anak ajib, di setiap masjid di Indonesia ini hampir, ya, kalau buka itu bakwan isinya, sampingnya korma. Allah, asiknya luar biasa, ya. Itu sambil ngobrol makan nyantai, ditulis pahala sholat. Pulang ke rumah ketemu sama istri, sama anak, ngobrol, ya, ditulis pahala sholat. Tidur di atas tempat tidur sampai pagi, sampai sahur, ditulis pahala sholat. Kutiba lahu qiyamu lailah, ditulis baginya mendapatkan pahala sholat satu malam penuh. Subhanallah. Jadi rugi tidak orang yang tidak sholat tarawih? Rugi tidak? Rugi? Bukan, rugi sekali. Bukan rugi, ya, sangat rugi. Iya. Ini jihad dan Allah siapkan pahalanya besar. Dan bulan Ramadan, ikhwan fillah, ini sebuah nikmat yang besar. Dengan bulan Ramadan Allah angkat derajat seseorang dengan derajat yang sangat-sangat tinggi, sangat tinggi sekali, ya. Maka Anda tidak bosan-bosan Anda sampaikan hadis yang derajatnya minimalnya hasan. Tapi saya Albani mensahihkan hadis ini, hadis Ubaid bin Khalid, supaya kita lebih merasa bahwa Ramadan ini sebuah nikmat besar. Karena dengan Ramadan, derajat seseorang ketika puasa Ramadan dan beramal, itu akan diangkat derajatnya setinggi-tingginya. Bahkan mengungguli orang yang mati syahid. Ketika Rasul kita SAW mempersaudarakan dua sahabat dalam hadis Ubaid bin Khalid, hadis ini riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya. Kata Ubaid bin Khalid, Rasul mempersaudarakan dua sahabat. Yang satu mati syahid. Fastushhida ahaduhuma. Mati syahid. Ya. Kalau mati syahid balasannya apa? Surga. Dan di riwayat yang lain, mati syahidnya berperang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebuah keindahan. Ya. Bukan mati syahid jihad-jihadan, bukan bom bunuh diri, meledakkan, itu bukan jihad itu, ya. Bom bunuh diri bukan jihad, itu perbuatan yang konyol, ya. Jadi kita sangat prihatin melihat dan dengar kejadian seperti itu. Mau Ramadan, meledakkan dirinya, mati. Iya, dan bukan jihad. Nah, kemudian kita kembali ke hadis tadi. Kata Ubaid bin Khalid, "Tsumma wa baqiyal akharu ba'dahu 'ama." Adapun yang lain, ya, satu sahabatnya itu masih hidup 1 tahun berikutnya. Jadi jaraknya berapa lama? 1 tahun. Kalau 1 tahun itu berapa hari bedanya tuh? 365 hari. Ya. Summa mata. Nah, sahabat ini pun meninggal. Sahabat yang kedua ini meninggal setelah 1 tahun jaraknya itu.
Fattaba'na janazatahu wa ma'ana nabiyullah sallallahu alaihi wasallam. Kita pun mengiringi jenazahnya, kata para sahabat, untuk dikuburkan, untuk dimakamkan. Bersama kami ada Nabiullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan singkatnya, Nabi kita bertanya kepada para sahabat, ayyuhuma ta'udduna afdal? Menurut kalian, dari dua sahabat tadi, siapa yang lebih utama? Apakah yang mati syahid atau yang meninggal di atas tempat tidurnya? Karena dalam riwayat yang lain, ana baca dalam riwayat Abu Salamah dari jalur Talhah bin Ubaidillah, itu mata ala firashihi, meninggal di atas tempat tidurnya. Para sahabat berkata, Allahu wa rasuluhu a'lam, hanya Allah dan Rasul yang lebih tahu. Kemudian para sahabat berkata lagi setelah itu, asy-syahidu afdaluhuma, yang mati syahid yang lebih utama. Apa kata Rasul kita sallallahu alaihi wasallam? Beliau berkata, ala ta'udduna li hadza fadilatah? Tidakkah kalian memperhatikan keutamaan yang dimiliki oleh sahabat yang meninggal belakangan ini? Tidakkah kalian menghitung, menganggap keutamaan yang dimiliki oleh sahabat yang meninggal 1 tahun setelah sahabat yang pertama itu? Kata Rasul, solat-solatnya yang dilakukan sahabat ini sepeninggal sahabat yang pertama itu. Dalam riwayat yang lain, Rasul kita bersabda, alaysa qad adraka ramadhana wa shamah? Bukankah sahabat ini telah berjumpa dengan bulan Ramadan? Bulan apa ya, ikhwah? Rasul sebutkan bulan apa? Ramadan. Wa shamah, dan bukankah sahabat ini telah berpuasa bulan Ramadan? Kata para sahabat, bala. Iya ya Rasul. Kemudian Rasul bilang, lihat amalannya yang dilakukan sahabat ini sepeninggal sahabat yang pertama. Kata Rasul, sahabat yang kedua ini kedudukannya sangat tinggi sekali, lebih dari sahabat yang pertama. Bahkan kata Rasul, ab'ad mimma bainas sama'i wal ard, lebih jauh dari langit dan bumi. Sangat jauh sekali jaraknya, ikhwah. Oleh karena itu, Ramadan itu tidak boleh kita sia-siakan. Dan hadisnya sahih. Nah, sebagian ulama menghasankan hadis ini. Ya. Dalam riwayat yang lain, Talha bin Ubaidillah mimpi sahabat yang kedua ini masuk surga duluan. Kemudian Talha bin Ubaidillah menghabarkan ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul tanya berapa jarak hidupnya? Aman, 1 tahun. Kemudian dikatakan dia telah sholat sekian-sekian. Kalau tidak saya disebutkan 1800-an. Dan dia sudah puasa Ramadan. Ya. Jadi, ikhwati fillah rahimakumullah, Ramadan ya, sebuah anugerah yang besar yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan untuk kita kaum muslimin, yang tidak boleh kita sia-siakan, yang tidak boleh kita bersantai-santai di bulan Ramadan. Jihad ya, di siang hari kita berjihad, tidak makan, tidak minum, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dan dari maksiat. Dan di malam hari jihad jihad, capek kadang kaki, sebagian kita gemeteran kaki sholat, ya. Kemudian capek, tidak apa-apa, jihad itu. Dan pahalanya sangat besar, sangat-sangat besar. Tadi disebutkan dia mendapatkan pahala apa? 1 malam penuh. Nah ini. Dan puasa, dengan puasa mudah-mudahan kita dipersilahkan oleh Allah Subhanahu wa taala memasuki pintu Rayyan, memasuki jannahnya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. 10 hari terakhir bulan Ramadan memiliki beberapa keistimewaan. Ya, saya akan bacakan
perkataan dari Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata, fal ashru al-awakhiru khussat bi anna fiha lailatul qadr. Ya. Jadi al-asrul awakhir, 10 hari terakhir itu diistimewakan bahwa di dalamnya ada Lailatul Qadar, dan itu berjalan tiap tahun selama ada Ramadan. Dan ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, menyelisih keyakinan kaum Syiah, kaum Rafidhah yang meyakini bahwa Lailatul Qadar itu sudah tidak ada lagi, ya, sudah berlalu. Dan ajibnya ada orang yang berceramah, ya, ngakunya Ahlus Sunnah, mengatakan demikian. Padahal ini salah satu keyakinan siapa? Orang Syiah. Lailatul Qadar tiap tahun ada. Dan Allah sebutkan tentang keistimewaan Lailatul Qadar, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Ya. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ini Lailatul Qadar. Dan dalilnya bahwa Lailatul Qadar itu ada, Nabi SAW mencari-carinya. Nabi SAW nyari Lailatul Qadar, sampai dalam hadis Bukhari dijelaskan awalnya Rasul kita SAW i'tikaf di 10 hari pertama bulan Ramadan, kemudian i'tikaf di 10 hari kedua bulan Ramadan. Ketika diwahyukan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam bahwa Lailatul Qadar itu ada di 10 hari terakhir bulan Ramadan, beliau i'tikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nah itu. Di 10 hari terakhir bulan Ramadan tuh kata Syekh Utsaimin bisa malam 21, malam 22, malam 23, malam 24, malam 25, malam 26, malam 27, malam 28, malam 29, malam 30. Ya. Ganjil dan genap. Tetapi aukad lebih dikuatkan lagi malam-malam yang ganjilnya. Malam yang ganjilnya, malam 21, 23, ya, malam 25, malam 27, malam 29. Ya. Dan di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul pernah berjumpa dengan Lailatul Qadar. Yang paginya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sujud dalam keadaan becek. Rasul sujud di air, ya, dan tin, ya, tanahnya kecampur air. Nah itu. Dan malamnya hujan. Ini menunjukkan juga bisa terjadi hujan di malam itu. Ya, itu malam 21. Dan itu dikabarkan oleh Rasulullah SAW dan sebagian para sahabat Rasulullah SAW. Dan Ibnu Abbas melihat Rasul seperti itu, seperti apa yang dimimpikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar artinya apa? Malam kemuliaan. Ya. Jadi kalau orang kita nyebutnya 2 kali, malam Lailatul Qadar. Ya tidak? Laila artinya apa? Malam. Malam artinya apa? Laila. Ya tidak? Malam, kita menunggu malam Lailatul Qadar. Ya, malam-malam Qadar. Ya nggak apa-apa lah. Ya, yang penting semangat. Ya. Jadi kita menunggu Lailatul Qadar, malam Qadar. Di antara makna Qadar adalah asyaraf. Malam itu apa? Mulia. Malam itu mulia. Jadi misalkan fulan dzu qadr atau fulan dzu syaraf. Seseorang memiliki kemuliaan. Ya.
memiliki kemuliaan. Jadi Rasulullah SAW pernah melihat Lailatul Qadar dan juga jamaah dari kalangan sahabat fi sanatin ukhra, di tahun yang lain, kata beliau, ra'auha fi sab'il awakhir, melihatnya di 7 hari terakhir bulan Ramadan. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, ara ru'yakum qad tawatu'at fi sab'il awakhir. Aku melihat mimpi-mimpi kalian itu sepakat Lailatul Qadar itu terjadi di 7 hari terakhir. Faman kana mutaharriyaha falyataharraha fi sab'il awakhir. Barang siapa di antara kalian mencarinya, cari di 7 terakhir Lailatul Qadar. Ini menunjukkan Lailatul Qadar ini ada tiap tahunnya untuk kaum muslimin, untuk kaum mukminin. Pertanyaannya, ada tidak ciri-cirinya, ciri-ciri Lailatul Qadar? Syekh Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan ada ya ciri-cirinya. Beliau sebutkan di antaranya 4. Kata beliau, awalan insyirahu sadril mu'mini. Insyirahu sadril mu'mini. Jadi di malam itu lapanglah dada-dada kaum mukminin. Jadi kaum mukminin dadanya apa? Lapang. Beliau berkata bahwa orang yang beriman di malam itu merasa tambah semangat, lapang dadanya, tenang hatinya, ya, dan suka untuk ibadah, tambah semangat sholat, tambah semangat untuk berdoa. Ini merupakan ciri bahwa berarti itu malam apa? Lailatul Qadar. Dikasih semangat oleh Allah Subhanahu wa taala, lapang dadanya. Ya. Ini ciri yang pertama. Ciri yang kedua kata beliau, ar-ru'ya. Bisa jadi dikasih mimpi. Bisa jadi dikasih mimpi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana para sahabat Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bermimpi melihat Lailatul Qadar. Ini merupakan keutamaan yang Allah berikan. Jadi Allah memuliakan seorang hamba dengan dikasih mimpi, ya, melihat Lailatul Qadar. Salisan, yang ketiga, annal ulama'a dzakaru annaha lailataha takunu lailatan bayda ka'annaha mukmirah. Jadi malam Lailatul Qadar itu kata ulama, ya, malam yang terang. Itu di sebagian tempat pernyataan Syekh Utsaimin mengatakan lailatun munirah, malamnya terang, bercahaya. Likasrati nuzulil malaikati fiha, karena banyak sekali malaikat yang turun di malam itu, dari langit turun ke bumi. Makanya walaupun bulannya itu kecil, ya, bulan di 10 hari terakhir itu kecil, itu terang malam itu. Ya. Ini diantara ciri yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu ta'ala. Kemudian yang keempat, anna syamsa tatlu'u fi sabihatiha bila syu'a, bahwa matahari terbit di pagi harinya tidak menyilaukan, cahayanya tidak menyilaukan. Ini berarti ciri-ciri malamnya Lailatul Qadar. Ya, tetapi perlu diketahui dan perlu diingat, tidak mesti, ya, kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, orang bisa melihat tanda-tanda ini. Kata beliau, laisa bilazimin an yara hadhil alamat. Tidak mesti orang bisa melihat tanda-tanda ini. Yang penting, yang dituntut dari kita semua, kata beliau,
adalah apa? Berijtihad, bersungguh-sungguh ibadah di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Di 10 hari terakhir bulan Ramadan semakin harus semangat, ya, karena mendekati finish. Ya, mikir baju barunya sambil mikir nggak apa-apa, tapi jangan sebagian kita sudah mikirin baju baru, kemudian mikirin apa lagi? Iya, mudik, mikirin sendal baru, mikirin macam-macam yang baru-baru dipikirin. Ya, iya. Tapi lupa ibadah. Jangan. Ini cuma 1 bulan. 1 bulan dan tidak akan berlalu lama. 1 bulan ini. Jadi ini yang pertama. Di antara kekhususan dari bulan atau dari 10 hari terakhir bulan Ramadan adalah ada Lailatul Qadar. Yang kedua, min khasaisi al-ashril awakhir, di antara kekhususan dari 10 hari terakhir bulan Ramadan adalah yusannu ihya'ul laili kullihi. Jadi malamnya, semua malamnya disunnahkan untuk dihidupkan. Dihidupkan. Artinya apa? Artinya begadang malam disunnahkan. Kalau kita lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kita baca hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di hari-hari biasa tidurnya Rasul SAW cepat. Habis sholat isya cepat tidur, bangun kemudian sholat malam. Tapi di 10 hari terakhir bulan Ramadan Rasul begadang Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu disebutkan dalam hadis yang ana sampaikan di muqaddimah tadi. Rasul SAW begadang. Begadangnya untuk ibadah, ya. Dan kita pun disunnahkan begadang malam, karena ini merupakan sunnah dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita begadang sambil megang Quran, baca Al-Quran, persiapkan doa-doa terbaik untuk kita. Kita minta apa saja, doa, ya. Kita sholat tarawih, kita isi dengan amalan-amalan kebajikan. Bisa juga dengan sedekah. Ya. Walaupun tidak banyak, sedekah. Kita kasih kepada kawan kita yang kira-kira membutuhkan. Mas atau Pak, ini sekedar untuk beli garam. Ya. Bukan Pak, ini buat beli rokok ya. Waduh, buat beli rokok. Nggak boleh kalau buat beli rokok ngasih. Tapi buat beli apa? Garam. Boleh. Terus buat jajan anak-anak, ya, itu zen baru. Sebagian kita kalau ngasih buat beli rokok, terus diganti, nggak boleh. Ya Pak ya. Nah, sedekah. Banyak. Jadi kita hidupkan malam-malam Ramadan. Kalau orang Jawa apa namanya nggak tidur itu, kalau ada itu tuh hajatan, ya lelean, lelean betul, sambil main gaple. Nah, kita jangan, ya, kita leleannya itu 10 hari terakhir bulan Ramadan. Tapi bukan main gaple, ingat lagi ya. Kita baca Quran, qiraah, zikir, tasbih, sholat, ya. Perbanyak zikir, bertasbih, memuji Allah Subhanahu wa taala. Duduk di tiang kalau capek di tiang masjid. Ya. Atau duduk, nah gitu. Capek sedikit, ya tiduran sebentar. Nah, minta dibangunin sama kawannya, tolong bangunin. Nanti takut bablas sampai pagi. Ya. Karena sebagian kita iktikaf bukannya iktikaf, tapi pindah tempat tidur. Bawa bantal, bawa kasur dikit tuh, lipat, nyampe sholat tahiyatul masjid 2 rakaat, kemudian ngorok sampai pagi, bangun sahur, Allahu Akbar, ya, nah ini, jadi beribadah, baca Quran dan seterusnya.
Sekali lagi, kekhususan dari 10 hari terakhir bulan Ramadan adalah apa? Dihidupkan malamnya. Ya. Makanya kalau kita lihat di hadis seperti Amr bin As, Abdullah bin Amr bin As, beliau pernah berkata kepada Rasulullah SAW, Inni akumul layla wala anam. Aku sholat malam dan tidak tidur. Ya. Rasul SAW bersabda, Ahabbus salati ilallahi salatu Dawud. Salat yang paling dicintai oleh Allah adalah salatnya Nabi Daud alaihissalam. Ini menunjukkan Nabi Daud juga salat. Ya. Wa ahabbus siyami ilallahi siyamu Dawud. Puasa yang paling dicintai oleh Allah puasa Nabi Daud. Wa kana yanamu nisfal lail wa yaqumu thuluthah. Tidur pertengahan malam, bangun sepertiganya. Wa yanamu sudusahu, kemudian tidur 1/6-nya. Wa yasumu yauman wa yuftiru yauman, puasa sehari, buka satu hari. Ya. Jadi tidak terus-menerus begitu. Ya. Tidak dari awal juga. Ya. Tetapi Ramadan, 10 hari terakhir bulan Ramadan dihidupkan malamnya. Dihidupkan malamnya dengan ibadah, ihya'ul lail. Malamnya dihidupkan dari awal sampai pagi. Ini. Dan ini merupakan sunnah di antara sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, kita wajib tolong menolong, ya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bagi ibu-ibu yang punya suami tidur di rumah, Hasan dikasih nasihat, Pak, bangun ke masjid, baca Quran. Ya. I'tikaf, bukan istrikaf. I'tikaf di masjid, ya, bersama kaum muslimin. Tapi kalau anak muda, ada yang i'tikaf. Ada yang i'tikaf anak muda, kemudian keluar, baru nikah, ya, keluar pulang ke rumah, menggauli istrinya, balik lagi, ya, kemudian menggauli istrinya, balik lagi. Ini i'tikafnya batal tidak? Batal, bukan i'tikaf. Allah berfirman apa? Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Jangan menggauli istri ketika antum melakukan aktivitas i'tikaf di mana? Di masjid. Ya. Tetapi ada tetapinya. Buat anak muda yang seperti ini, yang baru nikah, syahwatnya lagi besar-besarnya, ya, baru nikah soalnya. Mana yang lebih utama, i'tikaf atau di rumah sama istrinya? Menahan hawa nafsunya, syahwat ke istri, kan baru nikah nih, atau i'tikaf? Siapa yang bisa jawab, boleh pulang. Ada hadiahnya. Oh, ada hadiahnya, Pak. Masya Allah. Jazakallah khairan. Masya Allah. Ya, fadal. Siapa yang bisa jawab? Ya, mana yang lebih utama, i'tikaf atau bagi anak muda tersebut di rumah saja? Di antara dua pilihan. Tidak ada ketiga. Nah, ahsan, di rumah saja. Bersama istrinya. Ya. Karena apa? Sahih. Karena dapat pahala juga. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Ya. Dalam menggauli salah satu istri kalian, maka dia mendapatkan pahala sedekah. Oh, ini yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Ya.
Tapi bagi yang sudah lama nikahnya, ya, afdal di rumah atau di mana? Apa mau, oh ini ada alasan nih hadis nih, sedekah juga nih. Ya, iya. Itikaf. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga i'tikaf. Yang baru nikah kata Syekh Utsaimin rahimahullah, arus baru nikah di rumah afdal. Itu. Jadi ini kekhususan dari 10 terakhir bulan Ramadan. Yani menghidupkan malam-malamnya. Menghidupkan malam-malamnya. Menghidupkan dengan ibadah. Oleh karena itu juga di antara dalilnya, ya. Oh iya tadi Bapak tadi. Silakan Pak. Apa hadiahnya? Alhamdulillah. Masya Allah. Panitianya baik-baik sekali. Yang gede Pak ya. Di dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, itu ada hadis Bukhari. Ada 3 sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam mendatangi rumah dari istri Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk bertanya tentang ibadahnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Singkatnya ketika dikasih tahu tentang ibadah Rasul sallallahu alaihi wasallam, salah satu di antara mereka berjanji, "Ana mau sholat malam terus, enggak tidur-tidur." Satunya saya mau puasa terus, nggak buka-buka. Satunya saya mau menjauhi wanita, ya, tidak nikah, untuk khusus ibadah. Apa kata Rasulullah SAW? Ya, antumul ladzina qultum kadza wa kadza, kaliankah yang berkata demikian dan demikian? Kata Rasulullah SAW, ama ana, adapun aku, ya, demi Allah, orang yang paling takut kepada Allah daripada kalian. Orang yang paling bertakwa kepada Allah daripada kalian. Tetapi aku puasa, aku buka. Aku sholat malam, aku tidur. Dan aku menikahi wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang benci akan sunnahku, maka bukan termasuk golonganku. Ya. Ini di selain bulan Ramadan. Tidak boleh dihidupkan terus, tidak boleh. Tapi di 10 hari terakhir bulan Ramadan, Aisyah radhiyallahu anha berkata, ahya lailah. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam menghidupkan malamnya. Menghidupkan malamnya. Makanya beristihad. Ya. Itu. Gimana kalau siangnya tidur? Boleh, siangnya tidur kata Syekh Utsaimin. Untuk persiapan malam. Ya. Tapi jangan tidak sholat duhur, nggak sholat asar, tidur mulu. Wah ini musibah. Ya. Kita siapkan tidur di siang hari untuk malamnya bisa kita beribadah. Ini sunnah. Ya. Tidak setiap bulan. Itu. Kita berlomba. Maka kata Ibnu Rajab, kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, Allah jadikan bulan Ramadan itu seperti apa? Midmar, medan, lapangan. Berlombanya manusia. Berlomba-lomba untuk mendapatkan ridho Allah dengan ketaatan. Berlomba. Kita berlomba, mikirkan diri kita. Baca Quran. Tadaburi isi Quran. Baca yang bermanfaat dari ilmu agama. Zikir, tasbih, doa. Minta ampunan, istighfar. Di malam-malam 10 hari terakhir bulan Ramadan harus lebih semangat lagi. Ini. Dan jihad. Bagian daripada jihad. Jihad itu capek, memang capek. Ya. Tapi kita akan tersenyum. Orang yang berhasil akan tersenyum setelah itu. Bahagia, senang. Ada kesenangan tersendiri. Dan merugilah orang-orang yang tidak yakni bisa mengambil manfaat dari bulan Ramadan ini. Kemudian wa min khasaisi hadhihi al-ashr, di antara keistimewaan atau kekhususan dari 10 hari terakhir bulan Ramadan ini adalah annahu yusannu fiha al-i'tikaf. Ya. Disunnahkan beriktikaf di dalamnya. Apa itu i'tikaf?
huwa at-ta'abbudu lillahi ta'ala biluzumil masajidi taqarruban ila Allah wa tafarrughan li ta'atihi. Ini i'tikaf. Ya, mudah-mudahan kita bisa memahami arti i'tikaf. Kita catat, nah, kita masukkan ke hati dan sebagai ilmu buat kita. I'tikaf kata Syekh Utsaimin adalah beribadah kepada Allah dengan berdiam diri di masjid dalam rangka bertaqarrub kepada Allah. Konsen beribadah untuk menjalankan ketaatan kepadanya. Ini makna i'tikaf. Ya. Jadi beribadah dengan salat, dengan zikir, membaca Al-Quran, tasbih, ya, doa, wat tafkir fi ayatillah, kemudian memikirkan ayat-ayat Allah. Ya, kita baca, kemudian kita baca terjemahannya, baca tafsirnya, tadaburi, termasuk bagian daripada amal ibadah. Ya. At-tafkir fi ayatillah. Oleh karena itu ulama berkata, walihadza qala al-ulama, kata Syekh Utsaimin, la yanbaghi lil mu'takifi an yakhtalita bin nasi katsira. Tidak sepantasnya, tidak seyogyanya bagi orang yang beriktikaf berikhtilat dengan banyak manusia. Ya. Li'anna al-ikhtilata bin nas yujibu inshighalahum ma'ahum bil hadits alladhi la fa'idata minhu. Karena apa? Karena ikhtilat, ya, sering dan banyak bercampur dengan manusia, kata Syekh Utsaimin, akan memunculkan apa? Memunculkan aktivitas yang tidak ada faedahnya. Ngobrol-ngobrol yang tidak ada faedahnya. Dan ini yang disaksikan oleh sebagian kita, ya, ketika sebagian kita i'tikaf di masjid-masjid. Masjid jadi tempat ngobrol, ya, bukan tempat ibadah. Ini bukan i'tikaf atau tidak sempurna i'tikafnya. Ya. Lama nggak ketemu, liburan, ketemu sama kawan, alhamdulillah. Gimana bekhair? Tiap hari bekhair terus. Kaifa haluk, thayyib, ya. Ngobrol. Ya, alhamdulillah nggak ngopi. Ya. Nggak ngopi, nih, malamnya ngopi. Ya. Jangan ngopi baik, baca Quran. Ya. Kan lagi rame tuh yang ngopi-ngopi terus. Jangan ngopi saja, baca Quran. Baca Quran, zikir, dan seterusnya. Dan ngobrol. Ngobrol ya sesekali. Ngobrol sesekali. Ini jangan sesekali ibadah, ngobrolnya terus. Dibalik. Ya. Kita ibadah di 10 hari terakhir Ramadan, cuma waktu sangat sebentar. Ini kata Syekh Utsaimin rahimahullah. Tetapi boleh kalau misalkan sesekali, ya, ada temannya berkunjung ke masjid, antum lagi di masjid, kemudian ada teman yang nanyai antum, "Ana di masjid, fadhol datang ke masjid." Datang ngobrol. Ya kan? Rasul sallallahu alaihi wasallam juga pernah didatangi oleh salah satu istrinya, ya, oleh Sofiyah Ummul Mukminin, ya, Sofiyah bintu Huyai datang berkunjung ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah ini. Dan boleh juga istri datang untuk nyisiri rambutnya antum, boleh. Kayak Rasul disisiri sama siapa? Aisyah radhiyallahu anha, dari kamarnya tapi kan. Ada antum bikin masjid seperti itu nggak apa-apa. Ya, sampingnya kamar. Supaya antum iktikaf langsung gini aja kepalanya, disisirin sama istri. Ya.
Jadi indah i'tikaf itu. Jadi boleh sesekali ya, ada kunjungan kawan, kunjungan istri, nah, kita sambut, habis itu masuk lagi i'tikaf. Oleh karena itu Rasul SAW bikin tenda di i'tikafnya. Karena di zaman beliau kan masjid atapnya pelepah korma kan, korma blong gitu. Kalau ini sudah ada apa namanya, atap, ya. Antum tinggal kasih tempat khusus buat antum duduk, itu boleh. Ini juga salah satu kekhususan i'tikaf, boleh mengambil tempat khusus. Istilah orang Cirebon dicupi. Di apa namanya itu? Apa namanya? Iya, punya kapling sendiri. Nah, anak kaplingannya di sini ya, dah boleh akhi, duduk. Tapi kalau tidak lagi i'tikaf di hari-hari biasa, boleh enggak punya kapling di masjid? Enggak boleh, bid'ah. Iya, bid'ah. Kita di mana saja. Nah, itu. Tapi kalau i'tikaf, antum punya kapling, anak kapling di sana pojok ah. Ya, sholat, habis selesai sholat duduk baca Quran lagi. Nah, itu. Ya. Kemudian doa, sampai istirahat, ngobrol sama kawan, nggak apa-apa. Ngobrol, bukan berarti ngobrol nggak boleh. Ngobrol boleh, tapi yakni sesekali. Kemudian di antara kekhususan dari bulan suci Ramadan, dari 10 hari terakhir bulan Ramadan adalah annahu yukhraju 'inda khitamiha zakatul fitr. Ketika di akhir Ramadan, maka kita keluarkan zakat al-fitr. Zakat fitr. Zakatul fitr. Fitr itu artinya apa, ikhwan? Ya? Fitr itu artinya berbuka. Ya tidak? Oleh karena itu perlu diperhatikan bahwa zakatul fitr ini memiliki kekhususan. Memiliki dia berhubungan dengan waktu, zaman, ya. Kemudian berhubungan dengan tempat, kemudian berhubungan dengan takaran. Ya, kemudian berhubungan dengan jenis. Ya, walaupun sebagainya ada ikhtilaf. Ya. Pertama, berhubungan dengan waktu. Zakatu al-fitr. Fitr itu artinya berbuka. Sebagian orang nyebut zakat fitrah. Kembali kepada suci. Tapi yang lebih tepat zakat al-fitr. Ya, fitr. Kapan berbuka? Berbuka itu di akhir Ramadan. Ketika kaum muslimin tidak puasa. Jadi kembali buka. Oleh karena itu tepatnya zakat fitr atau zakat fitrah di akhir Ramadan. Pas di hari terakhir besoknya Id. Oleh karena itu tidak boleh kita kasih zakat fitrah atau zakatul fitr di awal Ramadan. Kata Syekh Utsaimin tidak ada itu. Ya. Makanya kalau ada orang puasa, kemudian tanggal 15 Ramadan meninggal, la qadarallah. Orang itu meninggal, wajib bayar zakat fitrah atau tidak itu orang? Tidak, ahsan. Tidak wajib bayar zakat fitrah. Ya, karena apa? Karena belum sampai akhir. Namanya zakatul fitr, zakat berbuka. Oleh karena itu wajibnya tanggal malam besoknya Idul Fitri. Besoknya Idul Fitr baru keluarkan zakatnya. Dan perhatikan ikhwan fillah,
Boleh sehari atau 2 hari sebelum hari H. Sehari atau 2 hari. Ini yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Karena ada sahabat yang melakukannya, menyegerakan sehari atau 2 hari. Ini mengeluarkan zakat fitr. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala berpendapat tidak di awal dan tidak seminggu sebelum Idul Fitri. Ya. Walaupun ada perbedaan pendapat, tapi kita lebih baik hati-hati. Ya. Kata Syekh Utsaimin, yang mengeluarkan seminggu sebelum Idul Fitri harus diulang zakat fitrahnya. Anda mau bacakan pernyataan beliau. Ya. Lihat. Wa amma qabla dzalika faman akhrajaha fahiya shadaqatun minas shadaqat wa alaihi an yu'ida badalaha wa yakunu ma'juran bima akhrajahu awwalan wa ma'juran bima akhrajahu thaniyan. Nah, jadi kata beliau di sini, beliau berkata, ya, adapun sebelum hal itu, yakni sebelum sehari atau 2 hari dari Idul Fitri, kata beliau, faman akhrajaha, yang mengeluarkannya, maka dia merupakan bagian dari sedekah biasa. Wa alaihi an yu'ida badalaha, wajib baginya untuk menggantinya, badalnya. Wa yakunu ma'juran, dia dapat pahala dari sedekah yang tadi dan pahala dari zakat fitr yang dia keluarkan sebagai ganti dari yang pertama. Ini di halaman 412 di kitab Durus wa Fatawa Minal Haramain Syarifain, jilid ke-8, bisa antum catat. Ini pendapat Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala. Ya. Beliau berkata demikian. Nah, itu. Kemudian perlu diingat, zakat fitrah, kata ulama, itu berhubungan dengan badan. Ya. Kan ada 2 zakat, zakat fitrah dan zakat mal. Kalau zakatul fitr berhubungan dengan badan, zakat mal berhubungan dengan tempat tinggal. Artinya apa? Kalau bapak-bapak, ibu-ibu di sini, ya, tinggalnya di Cikarang sini, pas malam Id atau sehari atau 2 hari sebelum Id berada di Semarang, zakatnya di sini atau di Semarang? Di Semarang. Karena berhubungan dengan badan. Berhubungan dengan badan. Ya, tempat. Itu. Oleh karena itu, bagi yang berangkat umroh, i'tikaf di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, ya, tidak perlu nitip ke keluarganya. Tolong nanti titip, saya keluarkan zakat fitrahnya di rumah buat fulan. Enggak. Dan ini merupakan kurang dari fikihnya, kurang, kata ulama. Kita keluarkan di Mekah. Bahkan tempat yang terbaik Mekah itu untuk keluarkan apa? Sedekah kita. Di antaranya zakat al-fitr. Ini. Jadi merupakan kesalahan sebagian dari kita itu mengeluarkan atau nitip, nanti saya keluarkan zakat fitrahnya di mana? Di keluarga saya lagi umroh misalkan gitu. Ya, atau lagi di Masjidil Haram dan seterusnya. Jadi kita keluarkan di kita saat mau Idul Fitri berada. Nah, itu kita keluarkan. Adapun zakat mal, zakat harta terikat dengan tempat tinggal. Karena apa? Karena hikmahnya besar. Orang-orang miskin di sekitar kita ini, tempat tinggal kita itu kan ngelihat-lihat, oh dia kaya tuh. Kapan dia kasih fulus ke saya? Kan gitu. Kapan keluarkan zakatnya dan seterusnya. Ya. Oleh karena itu kita keluarkan di tempat tinggal kita. Ini untuk zakat mal. Nah, ini. Jadi sekali lagi honfilah, ya. Kata ulama, ini terikat dengan apa? Terikat dengan waktu dan tempat.
Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas, semoga Allah meridai keduanya, berkata, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhratan lis-shaimi minal lagwi war rafath. Rasul sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitr dalam rangka tuhratan lis-shaim, mensucikan orang yang berpuasa dari kesia-siaan dan dari perbuatan maksiat, dari rafath, dari jorok, ya. Wa tu'matan lil masakin, untuk memberi makan orang miskin. Man addaha qabla as-shalah fahiya zakatun maqbulah. Siapa yang menunaikannya sebelum salat, maka itu merupakan zakat yang diterima. Wa man addaha ba'da as-shalah, barang siapa yang menunaikannya setelah salat, fahiya shadaqatun minas shadaqat, maka itu merupakan sedekah biasa, bukan zakat. Jadi perlu diperhatikan. Sebelum sholat Id harus selesai keluarkan zakat. Kecuali kalau dalam keadaan darurat. Dalam keadaan darurat contohnya apa? Contohnya seseorang belum keluarkan zakat, dia nggak tahu kalau besok hari Id. Kemudian ternyata besok hari Id, kesiangan lagi bangunnya, nggak sahur lagi, ya. Tapi bukan nggak sahur ya, udah Id nggak sahur ya. Kesiangan sudah pada sholat Id, boleh keluarkan walaupun setelah sholat Id. Nitip ke orang, ternyata orang nggak keluarkan itu, sampai sholat Id selesai, tetap keluarkan, ya. Kemudian biasanya saudaranya yang mengeluarkan dia zakat. Dia nunggu, biasanya saudara saya yang mengeluarkan buat saya zakat. Ternyata saudaranya kelupaan atau enggak mengeluarkan zakat. Dia taunya setelah sholat Id, dia keluarkan zakatnya. Nah itu. Apa dalilnya? Dalilnya Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha." Barang siapa yang tertidur, ya, dari sholat atau lupa, maka hendaknya dia sholat ketika dia ingat. Sholat saja ada uzur, ya, yang lebih tinggi dari zakat, apalagi zakat. Ini yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Di kita bayar zakat. Kemudian yang terakhir, ikhwani fillah, di antara kekhususan dari bulan Ramadan, terutama 10 hari terakhir bulan Ramadan, adalah yambaghi lil muslimin an yukabbiru Allah rijalan wanisaan. Jadi bertakbir, kata Syekh Utsaimin, ya, di akhir Ramadan, khitam Ramadan. Bertakbir tapi sendiri-sendiri, tidak dipimpin. Ya, dan ini ada takbir mutlak. Setelah terbenam matahari, ya, takbir. Lebih ditekankan lagi kita ketika keluar untuk sholat Idul Fitri. Ini takbir. Kata Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala, wa minal khasaisi aidan annahu inda khitamish syahri, di antara keistimewaan 10 terakhir bulan Ramadan, penutup bulan, adalah yambaghi lil muslimin, hendaknya bagi kaum muslimin itu bertakbir, membesarkan nama Allah, rijalan wa nisaan, baik laki-laki dan wanita. Takbirnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Beliau katakan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ayat 185. Allah berfirman, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Agar kalian menyempurnakan bilangannya, agar kalian bertakbir, membesarkan nama Allah Subhanahu wa taala,
atas hidayah yang Allah anugerahkan kepada kalian. Wa la'allakum tashkurun. Mudah-mudahan kalian bisa bersyukur. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah ya. Semakin hari semakin sedih kita ya mau berjumpa dengan bulan Ramadan. Ya. Oleh karena itu jangan sampai kita menyesal. Allah masih berikan kesempatan. Ya. Hari-hari yang lalu kita tutup dengan istighfar. Kalau masih ada kekurangan, masih ada kelalaian, masih ada maksiat, perbanyak istighfar untuk berjumpa dengan 10 hari terakhir bulan Ramadan ini. Kita banyak istighfar, minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa agar Allah berikan taufik kepada kita untuk Allah mudahkan kita beribadah di 10 hari terakhir bulan Ramadan dengan ibadah yang sungguh-sungguh lagi. Ya. Dan saya ulangi lagi hadis dari hadis Aisyah radhiyallahu anha yang Aisyah menghambarkan 3 hal yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Aisyah berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashra," adalah Rasulullah SAW kalau memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan, syadda mi'zarah, mengencangkan ikat pinggangnya. Maksudnya apa? Maksudnya Rasulullah SAW menahan diri dari bersenggama, menjauhi istrinya selama 10 hari terakhir bulan Ramadan. Fokus ibadah. Fokus ibadah. Syadda mi'zarah. Wa ahya laylah. Kemudian menghidupkan malamnya. Dihidupkan malamnya dari awal sampai akhir malam. Dihidupkan dengan baca Quran, dihidupkan dengan zikir, dihidupkan dengan tasbih, dihidupkan dengan doa dan seterusnya. Kemudian wa aiqadha ahla, dan membangunkan keluarganya. Ini bentuk kasih sayang Rasul kepada keluarganya. Membangunkan keluarganya. Ya. Oleh karena itu kalau kita juga sayang sama istri, sayang sama anak, bangunkan istri dan bangunkan anak. Di 10 hari terakhir di malamnya bulan Ramadan. Ya, Ustaz gimana anak iktikaf? Bisa tentu telepon. Bilang ke istri, teleponnya volume yang gede. Jangan tidur, saya telepon. Ya. Gitu. Kalau iktikaf. Kalau antum enggak iktikaf, ya kan ada orang yang memang susah iktikaf. Ya, oh itu kesempatan bangunin istri, bangunin anak, terus antum ke masjid, terus tengok lagi, tidur nggak nih istri saya nih, lihat, bangunin lagi, ya, bangun ibadah, baca Quran. Ini sayang sama istri, sayang sama anak. Yang nggak sayang sama istri, nggak sayang sama anak, tidur nggak apa-apa deh. Yang lebih parah lagi, yang wajib sholat subuh, didiamkan anak sama istrinya tidur, ya, atau dia juga ikut tidur lagi. La haula wala quwata illa billah. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Api neraka yang panasnya 70 kali lipat dari panas api dunia. Walaupun api dunia satu sudah bisa membakar habis. Ya. Anak kecil, kalau kita sayang sama anak kita, bangunin, dek bangun, sholat. Ke istri bangun, sholat. Itu. Itu sayang. Sebagian kita mengatakan kalau membiarkan istri tidur, membiarkan anak tidur itu sayang. Itu bukan, itu keliru. Ya, sudah subuhnya nggak dibangunkan, kasih HP lagi, suruh main game, tambah sayang gitu namanya. Ya, itu. Atau bayangkan kalau misalkan ada kebakaran di rumah, la qaddarallah, kebakaran, anak tidur, istri tidur, antum bangunkan tidak? Atau antum pergi aja? Saya lihat dari luar aja lah kebakaran. Gitu? Atau bangunkan istri, bangunkan anak. Bakaran, anaknya
Dibangunkan diam saja. Antum bagaimana? Pukul-pukul, bangun. Akhirnya apa? Digendong, lari keluar sama anak itu. Karena apa? Api itu akan bakar itu anak, akan bakar istri. Ya, api dunia. Api akhirat lebih dahsyat lagi. Kalau nggak subuh bisa dibakar itu. Tega nggak dibakar di akhirat? Ya, nggak tega kita. Oleh karena itu, sayangnya kita kepada istri, sayangnya kita kepada anak, bangunkan walaupun ngantuk, nggak apa-apa ngantuk, nggak apa-apa, kan gitu. Ya, karena saya sayang sama anti, sama adik, bangun, kayak gitu. Ya, supaya sama-sama beribadah, sama-sama minta ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bentuk kasih sayang. Sebagaimana Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah radhiyallahu anha, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kata beliau, "Idza dakhalal asyra", apabila masuk pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, syadda mi'zarah, mengencangkan ikat pinggangnya. Wa ahya lailah, dan menghidupkan malamnya. Wa aiqadha ahlah, dan membangunkan keluarganya. Ini Rasul kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Ini saja barangkali yang bisa kita bahas, mudah-mudahan bermanfaat, ya. Kalau ada pertanyaan silakan. Oh iya. Ya, nanti Anda tanya. Betul. Nah, ada pertanyaan bagus-bagus sekali ya. Ustadz mau tanya, kalau sholat tarawih di rumah bagi akhwat, apa bisa mendapatkan pahala sholat semalam penuh? Syukran. Ya. Jawabannya adalah kita mendapatkan pahala itu harus sesuai dengan apa yang disebutkan dalam syaratnya. Ya. Syarat mendapatkan sholat satu malam penuh adalah ketika apa? Sholat bersama imam sampai selesai salam, sampai witir. Ya, ini syaratnya. Kalau ada orang sholat, kemudian taraweh 8 rakaat, witirnya di rumah sendiri, dapat pahala ini tidak? Tidak dapat, karena syaratnya tidak terpenuhi. Harus sampai salam. Ada kasus ikhwan, di sebagian masjid ada pertanyaan dan banyak. Imamnya untuk witir lain, untuk taraweh lain juga. Untuk taraweh namanya Zaid, untuk witir namanya Daiz, misalkan. Dibalik saja Zaid dan Daiz. Ya. Dapat pahala tidak? Ayo, siapa yang bisa jawab dapat hadiah. Ya? Dapat, ahsan. Barakallahu fiik. Mau yang pilih yang mana, Pak? Yang merah atau yang ini? Antum fadal. 2. Yang tadi yang jawabnya 2. Fadal. Yang jawabnya salah pun dapat hadiah. Jangan khawatir. Karena Ramadan harus murah kita. Dermawan. Nah, dapat. Karena apa? Karena yang sholat jadi ngimamin witir itu dapat perintah tentunya, walaupun tidak secara langsung. Ya, wakil ya'khudh hukma al-muwakkil. Jadi si wakil itu sama hukumnya dengan yang mewakilkan. Oleh karena itu dapat. Jangan khawatir. Ya, sholat walaupun imamnya tarawehnya sendiri, witirnya sendiri, dapat pahala besar. Nah sekarang akhwat. Akhwat juga jangan khawatir. Karena apa?
Walaupun tidak dapat nilai ini, dari sisi yang lain akhwat mendapatkan keutamaan yang sangat-sangat besar, dan itu bisa mengungguli ini. Apa? Rasul katakan sholatnya wanita di rumahnya lebih baik daripada sholatnya wanita di mana? Di masjid. Rasul ngomong di mana? Di Madinah, Masjid Nabawi. Yang Masjid Nabawi itu adalah di mana kata Rasul, sholat di Masjid Nabawi itu lebih baik 1000 kali lipat di masjid-masjid yang lain. Tetap Rasul mengatakan demikian. Dan ada kaidah dari ulama, innal mafdula qad yakunu afdala minal fadili li sababin. Ini kaidahnya. Sesuatu yang kurang utama bisa menjadi lebih utama, artinya mengungguli yang utama karena ada sebab. Karena ada sebab. Anda kasih contoh. Salat di masjid secara umum, laki-laki, untuk laki-laki, salat di masjid dengan salat di rumah lebih utama di mana untuk laki-laki? Di masjid. Salat di masjid dengan salat di lapangan lebih utama di mana? Di masjid. Tetapi sholat id lebih utama di mana? Masjid atau lapangan? Lapangan. Karena apa? Ada sebab. Rasul ingin mengumpulkan kaum muslimin di lapangan. Makanya sholat sunnah id, ketika Rasul SAW melakukannya, itu Rasul memerintahkan para sahabat sampai yang wanita untuk hadir di lapangan id, yang hukum asalnya lapangan bukan tempat sholat, tapi karena ada sebab, sholat di situ lebih utama daripada sholat di masjid. Oleh karena itu sunnahnya sholat id di lapangan atau di masjid? Di lapangan. Ingat, di lapangan, bukan di jalanan. Titik, nggak pakai koma. Karena sebagian kita menafsirkan lapangan jalanan. Ini tafsir yang keliru. Akhirnya kita mau jalan, ada yang sholat. Ya tidak? Bukan di jalan, tapi di mana? Di lapangan. Musolla al-id. Musolla al-id. Ini. Tapi kalau misalkan tidak ada lapangan, lebih baik di jalan atau di masjid? Di masjid tetap, bukan di lapangan, bukan di jalanan. Sebenarnya kita di jalanan pakai buat sholat. Ini karena kurang fikih. Ya, itu. Jadi untuk akhwat jangan khawatir, tetap pahalanya besar. Mendapatkan pahala besar. Karena ada sebab. Apa sebabnya? Rasul katakan bahwa sebabnya wanita itu karena semakin menjauh dari laki-laki semakin baik. Makanya sholatnya wanita ketika masuk ke masjid, kalau laki-laki ngisi sop depan dulu. Wanita ngisi sop berapa? Sop belakang. Begitu. Karena kata Rasul, sebaik-baik soft laki-laki di depan, seburuk-buruk soft laki-laki di belakang, sebaik-baik soft perempuan di belakang, seburuk-buruk soft perempuan depan. Kenapa depan? Depan belakang, berdekatan dengan laki-laki. Ya, itu. Ada sebabnya. Dan dari sisi sifat, wanita lebih baik sholat di rumah. Tapi kalau wanita ingin sholat di masjid, tidak dilarang. Rasul kita SAW bersabda, la tamna'u ima Allahil masajid. Jangan kalian larang hamba-hamba wanita Allah sholat di masjid. Di masjid, nggak boleh kita larang. Ya, itu. Kalau misalkan sholat di masjid, dapat pahala seperti yang disebutkan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ustadz, jika kita iktikaf 10 hari terakhir Ramadan, apakah kita berada di masjid siang malam ataukah di maghrib sampai waktu syuruk?
saja, yakni maksud di malam saja. Dikaitkan kami siangnya masih bekerja. Nah, yang namanya i'tikaf 10 hari itu di masjid dari siang, malam, pagi, semua di masjid, nggak keluar. Keluar kalau ada hajat yang tidak bisa di masjid. Contoh, kalau misalkan di masjid nggak ada yang kasih makan, buka atau sahur, pulang ke rumah. Untuk apa? Buka. Ya. Makan, minum, selesai, balik. Gitu. Sahur nggak ada, sahur. Ya. Buang hajat nggak ada di sini, nggak ada buang hajatnya, pulang ke rumah, buang hajat, keluar. Ya. Nah, ketika sahur buka, jangan tergoda sama istri. Istrinya dandan yang rapi, yang cantik. Oh, tergoda, batal itikafnya. Allah berfirman apa? Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Dan gauli istri ketika kalian beriktikaf di masjid. Kalau di musola yang tidak ada sholat Jumatnya, ketika sholat Jumat kita keluar untuk sholat Jumat. Habis sholat Jumat, balik lagi. Nah, gimana bagi kita yang kerja? Bagi kita yang kerja ada kaidah ma la yudraku kulluhu la yudraku jullu. Sesuatu yang tidak bisa kita gapai semuanya, tidak kita tinggalkan semuanya. Ya. Walaupun semalam tidak apa-apa. Yang penting kita perbanyak di masjid Allah Subhanahu wa taala. Itu. Ustadz, tolong jelaskan tentang malam Lailatul Qadar. Apakah ada amalan khusus? Adakah doa khusus? Adakah malam itu harus i'tikaf? Dan bagaimana sholatnya? Nah, tentang malam Lailatul Qadar, saya jadi ikutan ya, malam Lailatul Qadar. Yang dari kecil begitu. Jangan antum salahkan saya. Memang sudah begitu, lidahnya sudah susah. Kalau lagi ingat baru Lailatul Qadar. Ya. Lailatul Qadar tidak ada amalan khusus. Tidak ada amalan khusus. Ya, sebagian orang di malam 27 atau Lailatul Qadar anak i'tikaf. Atau anak umroh atau anak tawaf. Enggak ada amalan khusus. Bebas, antum mau baca Quran, antum mau tawaf, antum mau umroh, antum mau bebas, zikir. Tidak ada amalan khusus. Bahkan mengkhususkan sesuatu amalan itu bid'ah. Adapun doa ada. Ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya ke Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau bertanya, kalau misalkan saya berjumpa dengan Lailatul Qadar, ya, apa yang saya ucapkan? Rasul mengajarkan doa, ucapkanlah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu baca sebanyak-banyaknya. Ini zikir, doa yang kalau kita merasa ini malam Qadar. Nah, malam yani Lailatul Qadar. Bingung jadi saya ngomongnya. Ya. Kita banyak Allahumma innaka afu. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, Pengampun. Ya. Tuhibbul afwa. Kau mencintai ampunan. Fa'fu anni. Ampunilah diriku. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Perbanyak baca ini di malam itu. Jadi ketika kita malam ini semangat nih, kelihatannya terang, ya. Kemudian muniro, malam tenang, ya. Hawanya nggak panas, nggak dingin. Dalam keadaan musim dingin, kata Syekh Utsaimin, hawanya nggak terlalu dingin. Ketika panas, nggak panas. Hawanya sejuk. Ya nih. Biasa, itu malam Lailatul Qadar. Itu malam Lailatul Qadar. Itu Lailatul Qadar. Nah, mudah-mudahan Allah berikan kesempatan kita untuk berjumpa dengan malam ini. Amin. Ustadz, apakah ada batasan minimal berapa hari dalam beriktikaf? Apakah boleh pulang sebentar ke rumah untuk mengambil baju ganti?
10 hari. 10 hari itu itikaf, ya. Tapi kalau antum tidak kuat 10 hari, belajar dulu misalkan 5 hari, 3 hari, ya. La yutraku kulluhu la yutraku julluhu. Gimana keluar kalau misalkan untuk ngambil baju ganti, kalau misalkan tidak ada antum ganti bajunya kemudian melainkan dengan pulang untuk ganti baju boleh. Bahkan sangat dianjurkan, disunahkan. Karena apa? Kalau antum pakai baju itu, yang lain sholat terganggu. Sholat, sereng. Terganggu, akhi. Pulang ke rumah, ganti baju. Gak boleh pakai sholat yang bau. Pakai baju yang bau. Boleh tidak? Gak boleh. Haram. Minimalnya makruh, mengganggu yang sebelahnya. Makanya ketika orang makan bawang, itu kata Rasul, jangan dekati masjid kami. Karena apa? Malaikat terganggu sebagaimana orang terganggu. Oleh karena itu ketika kita main bola atau main olahraga keringetan, bau ketiak, jangan langsung sholat. Ini tidak benar. Mandi, beresin, sholat. Itu. Berhenti sebelum waktu sholat, masuk ke masjid sholat. Nah, kalau misalkan keluar untuk ganti baju itu boleh, kemudian balik lagi ke masjid. Ustadz, kalau aku kelas 3 SD, umurku 9 tahun. Kalau aku nggak puasa boleh nggak? Soalnya nggak kuat, lapar banget. Terus kalau puasa setengah hari dapat pahala nggak? Barakallahu fiik. Ya, tapi tulisannya Masya Allah bagus. SD Masya Allah. Dan perhatian berarti. Ya, syarat sah puasa ada 6. Ada 6. Ya, siapa yang bisa sebutkan? Dapat hadiah. Atau Anda sebutkan diulang. Ya. Yang pertama Islam. Yang kedua berakal. Yang ketiga balik. Islam, berakal, balik. Yang keempat kudroh. Yang kelima mukim. Yang keenam tidak ada penghalang. Siapa yang bisa ngulang? Fadal. Islam, balik, berakal, mukim, tidak ada penghalang. Satu lagi. Ahsant, barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Afwan. Ya. Jadi syarat dari puasa itu pertama Islam. Yang kedua berakal. Akalnya sehat, waras. Lawan dari berakal apa? Tidak berakal. Berarti orang yang tidak ada akal, tidak wajib puasa. Contohnya gila, gagar otak. Ada orang pintar tuh, dosen matematika, Masya Allah. Jatuh tek, kena kebentur benda keras, itu matematikanya hilang semua. Bahkan 2 tambah 2 aja nggak bisa jawab. Longo. Kekuasaan Allah, akhi. Makanya nggak boleh kita sombong jadi orang. Ya. Contoh yang tidak berakal, orang tua yang sudah pikun. Mak, makan belum? Belum. Padahal lagi makan makanan. Ini siang atau malam ya? Padahal ini pagi. Ya. Berarti ini sudah pikun. Wajib puasa enggak? Tidak wajib puasa. Dan tidak wajib bayar fidyah. Orang tua ada 2. Orang tua yang pikun, orang tua yang tidak pikun, yang nggak sanggup puasa. Yang tidak pikun, kalau nggak sanggup puasa, bayar fidyah saja. Kalau tua nggak sanggup puasa dan pikun, dia tidak wajib puasa dan tidak bayar fidyah. Mudah-mudahan bisa dipahami ya, karena tidak ada akal. Tua belum pikun, apa tadi? Tidak wajib puasa, bayar fidyah. Bayar fidyahnya bagaimana? Bisa dengan 2 cara. Bisa dengan bisa dengan yang matang, sebagaimana Anas bin Malik di akhir bulan
kumpulkan 30 orang miskin atau yang sejumlah hari, kemudian masak makanan, makan sampai kenyang. Antum bisa tuh, kalau ada orang tua kita yang sudah nggak sanggup, mama sudah nggak usah puasa, biar bikin aja makanan, ya, panggil 30 orang atau 29 orang, kalau jumlahnya 29, duduk, makan. Ayo silakan makan nasi. Nasinya saja pada lauk pauknya. Ada lauk pauknya dong, ya kan? Onta boleh, daging onta, oncom tahu, ya. Onta, oncom tahu plus sate, sayur tempe, boleh itu, sampai kenyang, bisa. Atau dengan yang mentah, beras mentah, ya. Itu kalau kata ulama, setengah sok itu 1,5 kilo. Ini perhitungannya lajnah daimah sama sebagian ulama. Itu boleh kasih. Kalau bisa kasih dagingnya, kasih apanya, nah itu. Sejumlah hari yang nggak puasa, orang tua kita nggak puasa 10 hari kita bayar fidyah. Nah, syarat yang ketiga balik. Lawan dari balik apa? Belum balik. Iya, masih kecil. Ya. Nah, yang masih kecil ini boleh tidak puasa, tetapi dianjurkan puasa. Kata ulama, kaum salaf dulu membuat anak kecil mereka itu puasa. Kalau nangis-nangis ngerengek-ngerengek, dikasih mainan sampai lupa, sampai buka. Ya. Makanya kalau misalkan tadi adik umur 9 tahun, puasa. Ya, puasa. Kalau nggak kuat sekali, ya buka, nggak apa-apa. Dapat pahala nggak? Dapat pahala. Kan sudah berusaha. Kan itu, sudah berusaha. Tapi kalau anak yang sudah balik, wajib puasa. Apa ciri-ciri balik? Fadal. Sunat. Sudah sunat. Masya Allah, barakallahu fiik. Ini fikih baru ini. Dapat hadiah tapi nggak apa-apa. Puasa dapat hadiah. Ciri-ciri balik sudah sunat. Anda mau tulisan nanti ya. Fadal akhi. Sudah head apa? Air mani. Head dan air mani. 2 lagi. Dia dapat hadiah. Nah, ahsan. Ciri balik ada 3. Ciri balik ada 3. Ya. Dari sisi umurnya 15 tahun. Jadi anak yang menginjak umur 15 tahun berarti balik. Laki-laki dan perempuan. Yang kedua, inbatu sya'ril anah. Yakni tumbuh bulu kemaluan. Tumbuh bulu kemaluan. Berarti balik. Walaupun umur belum 15 tahun, umur 14 tahun, 13 tahun, bulu kemaluannya tumbuh, balik. Ya. Yang ketiga, keluar air mani. Baik dengan mimpi atau selain mimpi. Keluar air mani. Ya, keluar air mani. Berarti sudah balik. Kemudian wanita tambah satu lagi. Seperti yang disebutkan oleh al-akh. Yakni haid. Ya. Walaupun umurnya misalkan 11 tahun. Wanita sudah haid berarti sudah balik. Bahkan ada yang 9 tahun sudah haid. Berarti sudah balik. Ya. Jadi sunat ada nggak sunat di situ? Tapi nggak apa-apa. Barakallahu fiik, akhi. Ana suka karena berani antum. Minimalnya kita hormati beraninya dan ikut sertanya. Ya. Orang yang berani itu harus diacungkan jempol. Berani dalam kebenaran, bukan berani dalam kesesatan. Jangan kayak orang-orang takfiri, berani ngebom tapi sesat. Berani nggak itu? Berani tapi keblinger keberaniannya. Iya nggak? Itu menyusahkan orang banyak, ya. Bahkan menyusahkan keluarganya sendiri. Nggak kasihan sama dirinya sendiri, nggak kasihan. Gimana sama orang lain? Nah, jadi itu. Terus syarat yang keempat apa? Kudroh, mampu. Kalau nggak mampu, nggak wajib puasa. Ya, nggak mampu nggak wajib puasa. Dan tidak mampu ada 2.
Ada yang tidak mampunya terus-menerus, ada yang tidak mampunya sesekali. Yang tidak mampu terus-menerus seperti orang tua, nggak mampu terus-menerus. Seperti orang yang sakit yang dihukumi sama dokter, sakitnya nggak sembuh. Ini boleh tidak berpuasa tapi bayar fidyah. Tapi kalau tidak mampunya sesekali sakit sampai di kasur 3 hari, setelah 3 hari dia sembuh lagi, wajib puasa. Dan yang 3 hari itu wajib diganti, diqadha. Ya. Itu. Adapun sakitnya sakit biasa, masih kita bisa menahan, flu sedikit. Ya. Itu tetap wajib puasa. Kata syaitan tetap wajib puasa, kata ulama. Jangan beralasan, kenapa nggak puasa? Saya sakit flu. Sakit flu nggak puasa, gimana ceritanya? Kalau flu-nya demam tinggi dan seterusnya baru boleh, ya. Tapi kalau hanya flu nggak puasa, ini nggak boleh. Nggak puasa sakit flu, jalan ke sana kemari lari-lari, ya. Ini nggak benar. Kemudian yang keberapa? 5 mukim. Ketika kita ada di tempat kita, kalau kita lagi safar nggak wajib puasa. Lagi di Surabaya, kita tinggal di Cikarang nih. Kemudian ke Surabaya, wajib puasa tidak? Tidak wajib puasa, tapi wajib diganti. Wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Siapa yang sakit atau safar boleh enggak berpuasa tapi diganti di hari yang lain. Diganti di hari yang lain. Tapi kalau misalkan safarnya tidak berat, lebih baik puasa atau buka? Safarnya enggak berat. Lebih baik puasa. Ahsan. Lebih baik puasa. Karena apa? Karena Rasul pernah mencontohkan dan lebih cepat menyelesaikan tanggung jawab yang Allah bebankan pada kita. Ya. Dan safar sekarang rata-rata nikmat. Ya. Berangkat ke Surabaya dari rumah naik mobil. Mobilnya enak ber-AC. Enak, Masya Allah. Ada supirnya lagi tidur. Ber-AC. Di bandara turun, masuk ber-AC lagi. Nunggu ber-AC, ya. Administrasi sebentar selesai. Masuk pesawat, pesawatnya ber-AC. Nggak ada yang nggak ber-AC kan pesawat? Ber-AC semua, ber-AC. Turun di bandara Surabaya, ber-AC juga. Dijemput ber-AC, tidur di hotel ber-AC. Nikmat. Safar, Masya Allah zaman sekarang. Abang-abang Gojek di Jakarta muter-muter, kepanasan. Safar enggak tuh? Enggak safar. Tapi capeknya minta ampun, akhi. Haus lihat air, ininya naik turun. Ya enggak? Ah itu. Lebih capek ya abang Gojek. Oh itu. Jadi yang kelima mukim. Yang keenam adalah apa? Tidak ada penghalang. Ini khusus buat wanita. Ketika wanita itu haid, maka tidak boleh puasa. Justru kalau puasa berdosa. Apa dalilnya? Rasul kita SAW bersabda, "Alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum?" Bukankah wanita itu ketika haid tidak sholat dan puasa? Hadisnya Sahih Bukhari. Ini jawaban Rasul ketika ditanya sama wanita. Ketika ditanya wanita itu kurang agamanya apa? Kata Rasul, karena enggak puasa ketika haid dan sholat. Rasul SAW pernah berkata di depan para wanita, "Tasaddaqna, wahai para wanita, bersedekahlah kalian. Karena aku melihat bahwa penduduk neraka yang paling banyak itu kalian dari para wanita." Ditanya sama wanita, kenapa? Kata Rasul, karena kalian banyak mengeluh dan mengkufuri suami kalian. Ya. Jadi ngeluh ibu-ibu sama ngufuri suami itu enggak boleh. Ini bisa menghantarkan ke api neraka. Dan caranya untuk melindungi diri api neraka banyak bersedekah. Kemudian di hadis itu Rasul bilang, ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin azhaba li lubbir rajulil hazimi min ihdakunna. Aku enggak melihat makhluk yang kurang akal dan kurang agamanya yang bisa menghilangkan akal lelaki yang kuat daripada salah satu di antara kalian, wahai para wanita. Betul tidak? Ada lelaki kuat, akalnya sehat dan seterusnya, korupsi gara-gara istrinya.
Ada lelaki kuat, sehat, akalnya dan seterusnya, ngelihat perempuan cantik. Jadi apa? Ikutin ke belakang kemana terus. Ya? Hilang akalnya. Ya? Ada lelaki kuat, sehat akalnya, ada perempuan cantik, hilang akalnya. Itu kata Rasulullah SAW. Shadaqa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ditanya Rasul, wahai Rasul, kurang akalnya itu bagaimana? Nah, itu kata Rasul, karena persaksian, ya, kalian itu setengah dari persaksian laki-laki. Antum kalau lihat di surat Al-Baqarah ayat berapa tuh? Yang paling panjang surat Dain. Itu Allah katakan apa? Ketika kita mengadakan transaksi utang piutang, kata Allah, wastashhidu syahidaini mir rijalikum. Datangkan 2 saksi laki-laki. Ya. Fa illam yakuna rajulain, kalau tidak ada 2 laki-laki, maka 1 laki-laki boleh, tetapi didampingi 2 wanita. Lihat, 2 wanita, 1 laki-laki. Kan kalau laki-laki semua berapa? 2. Kalau misalkan laki-lakinya 1, 3. Ini kata Rasul kurang akalnya di sini. Dan betul akhi, tapi secara umum wanita itu akalnya kurang. Secara umum, walaupun ada wanita-wanita yang akalnya melebihi dan melampaui, jauh melampaui laki-laki. Seperti Aisyah radhiyallahu anha, itu akalnya melampaui laki-laki dan hadisnya banyak, kan gitu. Seperti neneknya Ibnu Taimiyah, kata ulama neneknya Ibnu Taimiyah rahimahullah itu adalah ulama yang paling alim di zamannya tentang ilmu mawaris. Laki-laki kalah. Tetapi secara umum, ya, perempuan itu akalnya kurang. Makanya jangan aneh, akhi. Perempuan lebih mengedepankan apa? Perasaan daripada akal. Dan jangan aneh kalau antum naik mobil, naik motor, nanti lihat ibu-ibu sennya ke kanan, beloknya ke kiri. Tapi dia bilang apa? Benar saya kok, benar. Udah perhitungan tepat. Kita kalau jalan sempit nih, akhi, kita lihat kalau Anda nih kalau naik mobil, nyupir mobil, Anda lihat, oh supir ini perempuan nih, sempit jalannya, berhenti aja udah. Karena apa? Kalau urusan, dia paling benar. Ya Bu, makasih. Epet aja deh, nggak apa-apa. Dia bilang, ya sudah minggir, dia masih di tengah minggir. Gimana ceritanya? Ya, nah, itu kadang perempuan pakai apa? Perasaan, kurang akalnya. Ada perempuan nyupir ditabrak sama tronton. Kenapa? Ini tronton, dia nyalip pelan, dihajar sama tronton. Hancur mobilnya. Ya kan? Dia bilang apa? Saya sudah benar nyalipnya kok. Pakai apa? Perasaan. Nah, ketika Rasul ditanya sallallahu alaihi wasallam, apa kurang agamanya? Kata Rasul, kurang agamanya karena wanita itu ketika haid tidak sholat dan tidak puasa. Seminggu tidak puasa, seminggu tidak sholat, kurang agamanya. Kalau laki-laki ibadah, sholat terus, puasa terus. Ya, wallahu a'lam bishawab. Saya minta maaf, banyak sekali pertanyaan yang tidak bisa dijawab atau belum terjawab. Waktunya sudah habis jam 11 dan saya juga harus sayang sama antum karena puasa. Ya, puasa itu harus sayang. Ya, sebagaimana antum juga harus ngerti sama ana. Puasa sama-sama. Baik, kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.